Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Melia, kelas 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan praktik kerja industri atau prakerin. Laporan pelaksanaan praktik kerja industri di Kecamatan Pondokaren, kompetensi keahlian akuntansi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang prakerin. Praktik kerja industri atau prakerin adalah suatu bentuk implementasi secara sistematis antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah didapatkan para peserta didik di sekolah dan untuk dipraktikkan di tempat kerja. Maksud prakerin dan tujuan prakerin. Prakerin adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh para peserta didik sekolah menengah kejuruan melalui penerjunan langsung di lingkungan sosial masyarakat untuk belajar di kehidupan masyarakat. Dampak prakerin dilaksanakan dan diharapkan para peserta didik dapat merealisasikan hasil yang didapat baik di sekolah, lingkungan tempat, prakerin langsung atau masyarakat. Adapun tujuan prakerin antara lain yang pertama agar peserta didik mengetahui dan mengenal lapangan kerja yang sebenarnya. Kedua, melatih mental dan kepribadian inisiatif dalam menghadapi segala keadaan. Tiga, meningkatkan memperluas penyerapan teknologi baru di lapangan kerja ke sekolah atau sebaliknya. Manfaat prakerin. Manfaat prakerin yang pertama ada dapat menambah keterampilan dan wawasan dalam dunia usaha. Kedua, mengasah keterampilan yang telah diberikan di sekolah ke dalam dunia industri. Ketiga, dapat belajar berinteraksi dengan luas di tempat kerja. Profil perusahaan. Sejarah perusahaan nama Pondokaren karena pada zaman dahulu merupakan kampung besar yaitu di Kelurahan Perigi Lama sebelah timur, Kelurahan Pondok Kecang Timur sebelah timur, dan Kelurahan Pondokaren itu sendiri. Kata aren berasal dari nama pohon aren atau Arenga pinnata sejenis palem-paleman. Tahun 1982 merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Ciledug yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat. Tahun 1983, kegiatan pelayanan dipusatkan di gedung yang telah dibangun di areal tanah eks perkebunan karet milik PTP 9 yang pada saat itu masuk wilayah Desa Pondokaren. Tahun 2003, Pemda Kabupaten Tangerang Haji Ismet Iskandar sebagai Bupati bekerja sama dengan pengembang PT Jaya Properti Tbk membangun perkantoran Kecamatan Pondokaren di Desa Perigi Baru. Tahun 2008, Kecamatan Pondokaren bersama 6 kecamatan terdekat di sekitarnya bergabung menjadi Kota Tangerang Selatan. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan tersebut terwujudnya Tangerang Selatan kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi inovasi. Kedua, misi perusahaan. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya asli. Kedua, meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional. Ketiga, menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan. Di sini kita bisa lihat struktur organisasi perusahaan. Tata tertib di Kecamatan Pondokaren sebagai berikut. Yang pertama, waktu kehadiran. Senin Kamis setengah 8 sampai jam 4 sore. Jumat setengah 8 sampai setengah 5 sore. 2. Diwajibkan berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Memakai lencana korpri, papan nama, dan netek. Ketiga, selalu siap melayani masyarakat yang meminta pelayanan. Keempat, bersikap sesuai dengan etika norma yang berlaku. Kelima, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan. Keenam, dilarang merokok dalam melayani masyarakat. Ketujuh, proses absen untuk para pegawai menggunakan fingerprint. 8, jam istirahat pukul 12 sampai jam 1 siang. 9. Menaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bidang usaha. Yang pertama ada bidang keamanan dan ketertiban. Di sini kita bisa lihat yang meliputinya ada rekomendasi pengesahan surat pengantar permohonan SKCK, rekomendasi pengesahan surat pengantar izin keramaian, rekomendasi pengesahan surat keterangan domisili. Kedua ada bidang umum yang meliputi rekomendasi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Kedua, legalisasi KTP dan KK. Ketiga, rekomendasi permohonan administrasi pendudukan. Ketiga, ada bidang sosial kemasyarakatan yang meliputi rekomendasi atau pengesahan surat keterangan miskin. Kedua, surat keterangan dispensi menikah. Ketiga, rekomendasi pengesahan permohonan perceraian.
Keempat, ada bidang perizinan tertentu. Yang pertama, rekomendasi atau pengesahan form permohonan SPPL. Kedua, rekomendasi pengesahan form permohonan izin gangguan baru. Ketiga, rekomendasi atau pengesahan permohonan izin eksplorasi air tanah. Kelima, bidang pemerintahan yang meliputi rekomendasi keterangan waris. Kedua, rekomendasi keterangan beda nama. Ketiga, rekomendasi pengesahan perubahan penggunaan tanah. Bab 2, pelaksanaan praktik kerja industri. Yang pertama, proses awal sebelum prakerin. Pertama, ada survei instansi atau DUDI. DUDI adalah mendatangi perusahaan atau instansi yang akan dijadikan tempat prakerin untuk mencari informasi tentang penerimaan siswa prakerin. Kedua, pengajuan online. Setelah mendapat informasi bahwa perusahaan tersebut menerima siswa prakerin, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi form pengajuan surat permohonan prakerin. 3. Surat permohonan prakerin. Setelah mengisi form pengajuan surat permohonan prakerin secara online, kita akan mendapat surat permohonan prakerin. 4. Ada siswa menyerahkan surat permohonan. Jika sudah mendapatkan surat permohonan prakerin, kita bisa langsung menyerahkan surat tersebut. Kelima, surat balasan. Di sini kita akan menerima surat balasan dari perusahaan tersebut. Keenam, siswa menyerahkan surat balasan setelah mendapat surat balasan yang berisi bahwa sudah diterima di perusahaan tersebut. Ketujuh, adalah data siswa siap prakerin. Di sini para guru akan mendata siswa yang sudah diterima di perusahaan tersebut. 8. Pelaksanaan prakerin. Siswa mulai melaksanakan prakerin tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Di sini ada strukturnya. Tugas selama prakerin. Yang pertama, menyusun dokumen anggaran kas dan lembar verifikasi kelurahan dan kecamatan, merekap saldo anggaran kas kelurahan dan kecamatan, menginput data sasaran kerja pegawai ke aplikasi, membuat daftar pegawai yang menyerahkan SKP di Excel, membuat tabel laporan buku tamu, menyusun dan menstempel dokumen pelaksanaan anggaran, menyusun dokumen ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menaruh post-it di tanda tangan. Hasil pelaksanaan prakerin, identifikasi tugas yang sesuai dengan kompetensi kalian, ada merekap saldo akhir anggaran kas kelurahan dan kecamatan. Cara merekap saldo akhir anggaran kas dan kecamatan adalah dengan menuliskan data yang sudah ada ke dalam kertas yang telah disediakan. Setelah selesai, mereka barulah diketahui apakah anggaran kas antara kelurahan dan kecamatan sama dengan data yang sudah dibuat oleh pegawai di Excel atau tidak. Identifikasi keterampilan baru yang diperoleh, menginput data sasaran kerja pegawai ke aplikasi. Nama aplikasi tersebut adalah Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian atau LASIK. Komponen-komponen yang terdapat dalam LASIK, yang pertama ada sistem kepegawaian atau SIMPA, kedua kinerja. Kinerja terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama presensi atau kehadiran, kedua aktivitas, ketiga SKP atau sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku. Jadi LASIK itu mempunyai username dan password masing-masing setiap pegawai, tetapi hanya untuk pegawai negeri sipil. Tunjangan penambah penghasilan pegawai tersebut beda-beda sesuai yang ada 3 komponen tersebut. Cara menginputnya, pertama buka aplikasi LASIK, kedua masukkan username dan password, tetapi hanya untuk PNS. Kedua, setelah itu muncul isi kegiatan. Isi seperti nama pegawai, waktu bulan, output. Setelah selesai klik next. Setelah next masih ada yang harus diisi seperti periode. Setelah itu selesai semua lalu klik submit. Kendala pelaksanaan prakerin. Yang pertama, tugas yang diberikan terkadang adalah tugas yang belum pernah diajarkan di sekolah. Kedua, saat menstempel ada yang terbalik. Ketiga, kurang memahami tentang tugas yang diberikan. Cara mengatasinya, yang pertama, jika pembimbing sudah menjelaskan tugas yang diberikan, maka kita harus mendengarkan dengan baik. Perhatikan sedang dicontohkan dengan pembimbing. Terus berusaha agar kesulitan yang dialami demi sedikit akan berkurang. Bab 3, penutup. Penulis dapat memberi kesimpulan. Yang pertama, praktik kerja industri adalah terjun lapangan dalam dunia usaha atau kerja dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang didapat dari sekolahan. Kedua, dengan melaksanakan program ini, baik tenaga, pikiran, kesabaran, dan keuletan, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh penulis. Ketiga, adapun proses praktik industri yang penulis laksanakan di kantor kecamatan Pondok Aren belum cukup sebagai bekal untuk terjun langsung di dunia usaha atau kerja. Saran, ada beberapa saran untuk kedua belah pihak. Yang pertama, pihak kantor kecamatan. Yang pertama, harus ada hubungan antara pegawai dengan pegawai yang lain. Kedua, harus datang dan pulang
bekerja tepat waktu. Ketiga, harus ada kekompakan dalam bekerja. Kedua, pihak sekolah, siswa yang akan diturunkan di lapangan hendaknya dipersiapkan secara matang dalam kemampuan akademis yang khususnya pada bidang keahlian. Dalam hal pembekalan kiranya dipersiapkan di jauh-jauh hari. Ketiga, untuk guru pembimbing selayaknya memonitoring setiap minggunya agar mengetahui masalah apa yang akan dihadapi. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.